Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1427. Jalan saja menuju surga, penciptaan medan bintang. Di langit berbintang, bintang-bintang bersinar terang, dan Ye Guan dan Sui Gujin berjalan perlahan. Ye Guan mengenakan jubah putih bersih dengan pita ungu diikatkan di pinggangnya, dengan senyum tipis di bibirnya. Mungkin karena dia banyak membaca buku, hanya sedikit sekali jejak kultivasi pedang pada dirinya, tidak ada ketajaman sama sekali, dan dia memiliki aura keanggunan yang lebih kuat. Selain itu, dia tampan, dan setiap tutur kata serta tindakannya membuatnya tampak lembut dan anggun, tidak seperti pria vulgar pada umumnya. Di sampingnya, Sui Gujin hari ini mengenakan gaun hitam panjang. Gaun itu gelap gulita bagaikan tinta, tanpa corak apapun, menampakkan kesungguhan. Selain itu, dia serius dan matanya selalu seperti genangan air musim gugur tanpa jejak kehidupan, yang membuatnya tampak agak jauh. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona Sui, saya ingin menanyakan sesuatu." Sui Gujin berkata, "Apakah Anda ingin bertanya tentang pemimpin tiga peradaban besar di Tanah Lama?" Ye Guan menoleh dan melirik wanita cantik di sampingnya. Wanita ini tampaknya dapat melihat isi hati orang-orang. Sui Gujin mengabaikan tatapan Ye Guan dan berkata perlahan, "Bagi mereka, peradaban di belakang mereka sebenarnya tidak penting lagi." Ye Guan berkata dengan suara berat, "Apakah karena kamu berjalan begitu cepat?" Sui Gujin berkata, "Ya, mereka telah pergi jauh. Mereka terlalu jauh dari kita. Bagi mereka, peradaban di belakang mereka hanyalah beban." Ye Guan berkata dengan lembut, "Jalan dalam seni bela diri pada dasarnya adalah jalan yang sepi. Semakin jauh kau melangkah, semakin sedikit orang yang akan berada di sekitarmu." Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Jalan saja di jalan menuju surga, jangan buang-buang waktumu bermain lumpur saat masih kecil." Ye Guan menoleh dan menatap Sui Gujin, namun Sui Gujin tidak mengatakan apapun. Ye Guan tersenyum tipis, "Kita masih harus mencobanya." Sui Gujin mengangguk dan tidak membujuknya lebih jauh. Ada beberapa hal yang tidak ada artinya untuk dikatakan lebih awal. Hanya ketika saatnya tiba, Anda akan mengerti bahwa seringkali, apa yang Anda inginkan dan apa yang ingin Anda lakukan berbeda. Ye Guan berkata, "Nona Sui, saya benar-benar ingin mendengar pendapat Anda tentang perintah yang ingin saya buat." Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan berkata, "Katakan saja." Sui Gujin masih menggelengkan kepalanya. Ye Guan mengangguk dan berhenti memaksanya. "Oke." Sui Gujin menatap ke kejauhan. Di ujung pandangannya, seberkas cahaya bintang tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, seberkas cahaya bintang telah muncul di depan mereka berdua. Cahaya bintang menghilang, dan seorang wanita berpakaian hitam perlahan berjalan keluar. Dia membungkuk hormat kepada Sui Gujin, kepala paviliun. Sui Gujin mengangguk. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, "Menurut instruksi Anda, kami tidak menutup wilayah rahasia rumah abadi. Selama kurun waktu ini, banyak sekali peradaban dan kekuatan yang telah memasukinya, tetapi tidak ada yang berhasil keluar. Mereka semua binasa di dalam." Sui Gujin bertanya, "Apakah ada di antara orang kita yang masuk?" Wanita berpakaian hitam itu berkata, "Tidak." Sui Gujin mengangguk, "Kau bisa turun." Wanita berpakaian hitam itu membungkuk dalam-dalam dan menghilang dengan tenang. Keduanya berjalan pergi. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Nona Sui,
Sang Hongyi tidak melakukan gerakan apapun. Sui Gujin berkata, "Tidak." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Wanita ini mungkin sedang merencanakan tindakan besar terhadapnya. Sui Gujin berkata, "Tanggapi semua perubahan dengan tetap tidak berubah." Ye Guan mengangguk. Hanya bisa seperti ini. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di kedalaman sebuah gunung. Mereka berdiri di puncak gunung. Di ujung pandangan mereka, ada sebuah gerbang batu besar yang membentang dari timur ke barat. Itu sangat megah. Gerbang batu itu agak bobrok dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Ye Guan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Namun begitu kesadaran spiritualnya memasuki gerbang batu, kesadaran itu menghilang tanpa jejak. Ye Guan sedikit terkejut. Sui Gujin berkata, "Ayo pergi." Keduanya menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di depan gerbang batu. Melihatnya dari jarak yang lebih dekat, dia menemukan bahwa gerbang batu itu sungguh megah. Ye Guan memperhatikan gerbang batu itu dengan seksama. Pada gerbang batu tersebut terdapat beberapa figur kuno yang dilukis di atasnya. Sosok-sosok itu mengenakan kulit binatang, memegang obor, dan menatap dinding. Ada cukup banyak orang di sekitar, semuanya cukup kuat, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang berani masuk. Sejak ditemukannya hingga sekarang, lebih dari 10.000 orang kuat telah memasuki reruntuhan istana abadi ini. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang keluar hidup-hidup, termasuk para kaisar yang kuat. Sui Gujin berkata, "Ayo pergi." Sambil berbicara, dia dan Ye Guan menghilang dari tempat itu. 2 orang lagi akan mati. Semua orang di lapangan menggelengkan kepala. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan dan Sui Gujin muncul di sebuah kota kuno. Kota itu hancur dan porak-poranda, seakan-akan telah mengalami perang besar. Keduanya berjalan di sepanjang jalan, dan seluruh kota kuno itu sunyi senyap seperti kematian. Ye Guan melihat sekeliling dan menyebarkan indera spiritualnya, tetapi terkejut karena ternyata tidak ada gunanya di sini. Sui Gujin melirik sekeliling dan sedikit mengernyit. Pada saat ini, teriakan melengking tiba-tiba datang dari ujung jalan di kejauhan. Ye Guan melihat ke arah ujung jalan, tetapi tidak melihat apapun. Kedua lelaki itu mempercepat langkahnya dan segera tiba di ujung jalan. Di ujung jalan terdapat deretan anak tangga batu perunggu. Anak tangga batu tersebut disusun satu di atas yang lain dan naik lurus ke atas. Jumlahnya mencapai puluhan ribu anak tangga. Di langit di ujung tangga batu terdapat istana perunggu yang tergantung. Di depan tangga batu, seorang pria terbaring di tanah sambil meratap. Ada lubang besar di dadanya dengan api perunggu menyala di dalamnya. Tubuh dan jiwanya menghilang sedikit demi sedikit. Saat melihat pria itu, Ye Guan sedikit terkejut, karena orang ini sebenarnya adalah seorang kaisar yang sakti. Pria itu memandang Ye Guan dan Sui Gujin, dia sepertinya melihat penyelamatnya. Tepat saat dia hendak berbicara, tubuh dan jiwanya berubah menjadi abu. Tertawa, bola api perunggu itu tiba-tiba menyerbu ke arah Sui Gujin bagaikan guntur. Ye Guan terkejut. Dia menarik Sui Gujin ke belakangnya dan menusuknya dengan pedang. Wah, bola api perunggu itu dipaku di tempat oleh pedang. Namun dalam sekejap, bola api perunggu itu benar-benar menyelimuti pedang King Xuan dan hendak membakarnya. Ye Guan melepaskan pedang King Xuan dan membiarkannya terbakar. Setelah terbakar beberapa saat, api perunggu itu merasa tak berguna lagi. Lalu segera berubah menjadi seberkas api dan terbang kembali ke depan aula perunggu, lalu mendarat dengan mantap di salah satu pilar batu. Ye Guan mendongak dan melihat 4 pilar batu berdiri di depan aula perunggu.
Bola api dengan warna berbeda mengambang di setiap pilar batu. Di sisi kiri dan kanan pilar terdepan terdapat bola api perunggu dan bola api biru langit. Sementara dua pilar batu di belakang masing-masing merupakan bola api merah darah dan bola api hitam keemasan. Ye Guan menatap keempat pilar batu itu, sedikit terkejut. Apa ini? Sui Gujin berkata, pergi dan lihatlah. Ye Guan mengangguk, ya. Mereka berdua menaiki tangga batu, dan saat mereka melangkah di atasnya, api biru langit tiba-tiba menyebar dari ujung anak tangga. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, melambaikan lengan bajunya, dan pedang King Xuan langsung keluar untuk membunuh. Tertawa, ketika pedang itu diayunkan, sebuah lubang besar terbentuk tepat di api biru langit itu. Ye Guan dan Sui Gujin melangkah maju lagi, dan setelah langkah ini, mereka tiba di depan aula perunggu. Pada saat ini, 4 bola api tiba-tiba melonjak dari pilar-pilar batu, langsung menuju Ye Guan dan Sui Gujin, hendak melahap mereka. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, memegang pedang di dadanya, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Langsung menangkis keempat api itu. Akan tetapi, keempat nyala api itu tidak mau menyerah dan menyerbu ke arah mereka berdua dengan ganas. Ye Guan memutar tangan kanannya dengan kencang. Lalu kekuatan pedang yang mengerikan terguncang keluar, dan keempat api itu langsung terhempas. Keempat api itu hendak menyerbu ke arah Ye Guan. Namun Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah menara kecil muncul di tangannya. Dia berteriak pada keempat api itu, "Kumpulkan!" Cahaya keemasan muncul, dan dalam sekejap, 4 nyala api langsung diterima ke menara kecil itu dan kemudian dipadamkan oleh menara kecil itu. Sui Gujin melirik Ye Guan. Ye Guan melirik menara kecil di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Menaraku memang berbeda setelah ditingkatkan." Setelah menara kecil itu ditingkatkan oleh ayahnya, kini ia memiliki fungsi ajaib, yaitu mengumpulkan segalanya, dan apapun yang dapat dikumpulkannya akan ditekan olehnya. Sekarang ia juga memiliki hukum Tao-nya sendiri yang unik. Jalan menara. Akan tetapi, hal ini juga mengharuskan Anda untuk mencari tahu dan berlatih sendiri. Ayah hanya memberinya fungsi ini. Seberapa banyak yang dapat digunakan pada akhirnya tergantung pada dirinya sendiri. Misalnya, saat ini, pedang King Xuan tidak dapat disimpan. Ye Guan menatap pintu aula di depannya, dan melihat bahwa pintunya tertutup. Dia menyerahkan menara kecil itu kepada Sui Gujin. "Ambillah." Sui Gujin menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan langsung meletakkan menara itu di tangannya. "Setelah aku memodifikasi menara ini, kemampuan pertahanannya telah meningkat pesat. Jika ada perubahan, menara ini dapat melindungimu." Sembari berbicara, dia berjalan menuju pintu perunggu yang memegang pedang King Xuan. Karena dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya, dia tidak dapat merasakan apa yang ada di balik pintu perunggu itu. Tetapi saat ini, dia merasa sedikit gelisah. Dia merasa sedikit tidak nyaman bahkan saat memegang pedang King Xuan. Tidak ada keraguan bahwa itu berbahaya. Namun, kekuatannya sekarang berbeda dari sebelumnya, jadi dia tidak takut. Dia memegang pedang King Xuan di tangannya dan menikam pintu perunggu itu dengan ganas. Wah, pedang itu menusuk keras ke pintu perunggu. Terdengar suara keras, dan pintu perunggu itu bergetar hebat, diikuti dengan munculnya retakan di atasnya. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, lalu memutar pedang di tangan kanannya dengan keras, dan hendak menghancurkan pintu perunggu itu seluruhnya dengan satu pedang. Tetapi pada saat ini, seluruh aula perunggu kuno bergetar hebat. Saat berikutnya,
Ye Guan merasakan sesuatu dan tiba-tiba mundur di depan Sui Gujin. Dia mencengkeram Sui Gujin dan berbalik hendak lari. Tepat pada saat itu, sebuah tombak perunggu tiba-tiba melesat keluar dari aula. Dalam sekejap mata, tombak itu sudah berada di belakang Ye Guan dan Sui Gujin. Ye Guan berbalik dan mengarahkan pedangnya ke depannya. Ledakan, sepotong cahaya pedang hancur. Ye Guan dan Sui Gujin langsung terpental, dan mereka terbang keluar dari seluruh kota kuno. Akhirnya, mereka jatuh dengan keras ke tanah, dan seluruh bumi runtuh dan berubah menjadi jurang. Pada saat ini, sebuah kaki melangkah keluar dari istana perunggu kuno, dan begitu kaki itu mendarat, dalam sekejap, dengan ruangan ini sebagai pusatnya, semua orang di Medan Bintang dalam radius miliaran mil diselimuti tekanan yang mengerikan, dan pada saat yang sama, semua alam, semua makhluk hidup ditekan hingga nol. Hanya satu langkah, miliaran nyawa telah kehilangan kultivasinya. Bab 1428. Aku bukan manusia. Semua makhluk di seluruh domain bintang penciptaan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, miliaran makhluk tampak bingung dan ketakutan. Di depan kuil perunggu kuno, saat kaki itu melangkah keluar, kaki kedua juga perlahan melangkah keluar. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah brokat abu-abu, ikat pinggang hitam di pinggangnya, dengan alis yang indah dan mata burung phoenix, dan dia sangat tampan. Di tangannya, dia memegang tombak perunggu. Setelah lelaki itu keluar, dia tampak baru saja bangun. Dengan tatapan bingung di matanya, setelah sekian lama, dia seperti teringat sesuatu, dan tatapan pedih muncul di matanya. Sudah hilang semua. Dia berjalan perlahan menuju tangga batu di depan dan duduk, tetap diam. Di dalam jurang, Ye Guan menggelengkan kepalanya kesakitan. Tembakan sebelumnya hampir membuatnya pingsan. Setelah beberapa saat, dia merasakan pusing di kepalanya sedikit berkurang. Dia tampak memikirkan sesuatu dan menoleh cepat. Sui Gujin tergeletak tidak jauh dari sana. Dia terkejut lalu bangkit dan berlari. Sui Gujin mengalami koma. Bukan hanya itu saja, sekujur tubuhnya retak-retak dan darah pun terus mengalir keluar dari tubuhnya. Gaunnya berlumuran darah. Ye Guan buru-buru membantunya berdiri, lalu menempelkan tangan kanannya di perut Sui Gujin. Aliran energi misterius pun mengalir ke dalam tubuhnya. Kultivasinya tidak hilang, karena dia tidak mengolah wilayahnya. Saat energi misteriusnya mengalir masuk, tubuh Sui Gujin mulai pulih sedikit demi sedikit, tetapi dia tidak bangun. Ye Guan mengerutkan kening. "Tuan Ta, apa yang terjadi?" Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam. "Gadis ini terlalu lemah. Meskipun aku telah memblokir sebagian besar kekuatannya, dia tetap tidak dapat menahan kekuatan yang tersisa. Jiwanya telah rusak parah." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Dengan pikirannya, pedang King Xuan terbang langsung ke tubuhnya. Dengan bantuan pedang King Xuan, jiwa Sui Gujin berangsur-angsur kembali normal, dan tak lama kemudian, matanya perlahan terbuka. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sudah bangun?" Sui Gujin mengangguk pelan, dan hendak berdiri, tetapi dia mendapati dirinya tidak memiliki kultivasi sama sekali, dan alisnya langsung mengernyit. "Ye Guan Dao, ada apa?" Sui Gujin mengerutkan kening. "Kultivasiku telah hilang." Ye Guan sedikit terkejut, lalu dia merasakan keadaan sekelilingnya. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap. Ada kekuatan misterius dari hukum jalan di sekitarku. Sui Gujin menatap Ye Guan. "Apakah kamu masih berlatih?"
Ye Guan mengangguk, ya, ada kebingungan di mata indah Sui Gujin. Ye Guan berkata, mungkin karena aku tidak mengolah alamku. Sui Gujin mengangguk, mungkin. Ye Guan melirik jurang di sekitarnya dan berkata, kita pergi dari sini dulu. Sambil berkata demikian, dia langsung mengangkat Sui Gujin. Sui Gujin jelas merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan menggendong Sui Gujin dan meninggalkan dasar jurang dan keluar. Dia mendongak ke arah istana perunggu di kejauhan, tetapi tidak dapat melihat apapun karena kesadaran spiritualnya telah terhalang di sini. Ye Guan menarik kembali pandangannya dan berkata, ganti pakaianmu dulu. Sui Gujin menatapnya, di mana kita bisa mengubahnya? Ye Guan berkata, di dalam menara kecil. Sui Gujin menggelengkan kepalanya. Ye Guan tersenyum pahit, jangan khawatir, Tuan Ta tidak akan mengintip. Sui Gujin masih menggelengkan kepalanya. Xiao Ta langsung berkata, kakak, aku bukan manusia, aku hanya menara. Bagiku, wanita tidak ada bedanya dengan monyet. Tidak, sial, dia tidak takut aku mengintip, dia takut kamu mengintip. Ye Guan, Sui Gujin menoleh dan melihat ke kejauhan. Ada sebuah danau tak jauh dari sana. Aku akan pergi ke sana. Ye Guan mengangguk. Oke, sembari berbicara, dia memegang Sui Gujin dan berjalan menuju danau di kejauhan. Danau itu tidak besar, seperti sepotong batu giok. Ye Guan menurunkannya. Sui Gujin mengeluarkan cincin di tangannya dan menyerahkannya padanya. Ye Guan mengerti maksudnya. Dia mengambil cincin itu dan dengan pikirannya, sebuah rok ivy hijau baru muncul di tangannya. Dia menyerahkan rok ivy hijau kepada Sui Gujin, lalu berbalik dan pergi. Sui Gujin tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan berhenti dan berbalik menatapnya. Sui Gujin berkata, segel menara kecilmu. Xiao Ta tiba-tiba berteriak, apa-apaan ini? Beraninya kau menghina menara seperti ini? Aku menara, aku menara, aku bukan manusia, aku bukan manusia, kenapa kau waspada padaku? Yang seharusnya kau waspadai adalah bajingan ini. Ye Guan langsung menyegel master menara, lalu berkata, kamu mandi dulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Melihat Ye Guan berjalan menuruni lereng di kejauhan, dia perlahan menanggalkan gaunnya yang berlumuran darah. Dia perlahan-lahan berjalan ke dalam danau yang dingin. Karena dia tidak berkultivasi, tubuhnya tidak tahan terhadap dingin. Saat pertama kali bersentuhan dengan air danau, tubuhnya sedikit gemetar. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan berbaring di danau. Darah di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menghilang saat ia berendam dalam air. Di sisi lain, Ye Guan sedang duduk di kaki lereng. Dia melihat ke arah istana perunggu emas dengan kerutan di wajahnya. Dengan kekuatannya saat ini, para petarung biasa di alam kaisar abadi jelas bukan tandingannya. Dan tembakan tadi hampir menghancurkan tubuhnya. Untungnya, dia mendapat perlindungan dari Guru Ta. Kalau tidak, dia pasti sudah mati atau terluka. Mata Ye Guan penuh dengan keraguan. Siapakah orang yang melakukan gerakan tersebut? Pada saat ini, pria yang duduk di depan aula perunggu kuno tiba-tiba berdiri dan menuruni tangga. Namun, saat dia menuruni tangga batu, ledakan, langit dan bumi bergetar hebat dalam sekejap. Seluruh alam rahasia abadi menyaksikan tanah runtuh, gunung-gunung retak, dan aura mengerikan menyebar dari langit dan bumi. Ye Guan merasa ngeri dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan bergegas ke Sui Gujin. Pada saat ini, Sui Gujin juga berdiri dari danau karena perubahan yang tiba-tiba. 2/2, udara serasa membeku saat ini. Ye Guan tersambar petir.
pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, tubuh indah Sui Gujin terungkap di depannya tanpa keraguan. Tidak satu pun dampak visual ini, bahkan dengan keyakinannya yang kuat pada Taoisme, dia tidak dapat menahannya, dan matanya tidak dapat menahan diri untuk melihat beberapa kali ke arah tertentu. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Dia menatap Sui Gujin. Mata Sui Gujin sedingin bongkahan es berusia 10.000 tahun. Ye Guan tidak mempedulikan apapun dan segera berlari ke arahnya, lalu menggendongnya dan melarikan diri. Karena kekuatan yang dahsyat itu, permukaan tanah tempat mereka berada sudah runtuh. Dia tidak berani terbang dengan pedangnya, apalagi mengeluarkan kekuatannya sendiri, karena takut menarik perhatian pria kuat yang menakutkan itu. Jika pihak lain menembaknya lagi, dia akan berada dalam masalah besar, karena dia jelas merasakan auranya setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Ye Guan berlari sambil memegangi Sui Gujin. Saat dia berlari, dia menyadari ada sesuatu yang salah karena tangan kanannya terasa lunak. Terburu-buru, tangan itu meraih sesuatu yang seharusnya tidak diraih. Dia bisa bersumpah demi surga, dia sungguh tidak bermaksud begitu. Tanpa melihat pun, dia bisa merasakan tatapan membunuh dari Sui Gujin. Namun saat ini dia tidak terlalu mempedulikannya dan terus berlari liar bersama Sui Gujin. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tidak ada gunanya mengubah posisi tangannya saat ini. Lakukan saja yang terbaik di depan istana perunggu emas kuno. Pria itu berjalan perlahan. Namun, saat dia hendak menuruni tangga, kuil perunggu emas kuno di belakangnya tiba-tiba bergetar sedikit. Lelaki itu seakan menyadari sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Lalu ia berbalik dan berlutut. Tubuhnya gemetar, menggumamkan sesuatu. Aura mengerikan yang menyelimuti langit dan bumi juga menghilang pada saat ini. Tetapi kultivasi miliaran makhluk hidup masih belum pulih. Di sisi lain, ketika Ye Guan merasakan aura mengerikan itu telah menghilang, dia langsung menghela napas lega. Dia berhenti, tapi tak lama kemudian wajahnya berubah sedikit jelek. Dia masih memegang bola di tangannya, dan sensasi dari ujung jarinya tak terlukiskan, ketika dia membayangkan pemandangan hampa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dalam sekejap, darah di tubuhnya mengalir deras, dan wajahnya memerah bagai api. Namun dia masih memaksakan diri untuk menahan rasa panas dan keindahan di hatinya. Dia dengan lembut menurunkan Sui Gujin dan menatap tubuh indah di depannya. Kecantikan yang baru saja ia tekan muncul kembali. Bukan hanya itu saja, seluruh tubuhnya terasa panas luar biasa. Tubuh indah ini bagaikan sebuah karya seni, tanpa sedikit pun cacat. Ye Guan sekali lagi menggunakan tekadnya yang besar untuk menekan pikiran jahat dalam hatinya. Dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah gaun muncul di tangannya. Dia memakaikan gaun itu pada Sui Gujin, lalu berbalik dan berkata, "Nona Sui, pakailah." Sui Gujin tidak berkata apa-apa dan mengenakan gaunnya dalam diam. Setelah beberapa saat, keduanya duduk. Sui Gujin masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tidak berbicara. Ye Guan adalah orang pertama yang memecah keheningan. "Nona Sui, situasi barusan sangat mendesak. Saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja." Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan juga sakit kepala. Dia tidak ingin menimbulkan keretakan dengan pihak lain karena masalah kecil seperti itu. Tetapi wanita di depannya sangat cerdas. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, itu tidak akan berguna. Lagi pula, dia telah melihat dan menyentuhnya. Pada saat ini, Sui Gujin tiba-tiba mendongak ke arahnya, dan dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Ye Guan merasa sedikit tidak nyaman ditatap olehnya. Tepat saat dia tidak tahu harus berbuat apa, Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Bagian pertama tidak disengaja, bagaimana dengan bagian kedua?" Ye Guan segera berkata, "Tentu saja aku tidak melakukannya dengan sengaja. Situasinya sangat mendesak. Aku benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Aku adalah seorang kultivator pedang." Menyadari tatapan Sui Gujin semakin dingin, Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tentu saja kamu bisa melepaskannya nanti. Tapi aku khawatir kamu akan terlalu banyak berpikir, jadi..." Sui Gujin tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah berakhir." Ye Guan memandang Sui Gujin, tapi Sui Gujin tidak berkata apa-apa. Ye Guan tidak tahu harus berkata apa. Sui Gujin menoleh dan melihat ke arah istana perunggu emas. Apakah aura itu berhubungan dengan orang-orang di istana itu? Ye Guan mengangguk. Ya, sambil berbicara, dia juga melihat ke arah istana perunggu emas. Orang itu sangat kuat. Haruskah kita pergi dari sini dulu? Sui Gujin mengangguk. Ye Guan berdiri dan hendak pergi. Namun seolah teringat sesuatu, dia pun berbalik dan menatap Sui Gujin. Namun Sui Gujin hanya duduk diam. Ye Guan sedikit terkejut, tetapi segera dia melihat darah mengalir dari kaki Sui Gujin. Jelas dia pernah terluka di danau sebelumnya. Ye Guan tidak mengatakan apapun. Dia berjongkok di depannya, mengarahkan tangan kanannya ke kaki yang terluka, dan energi misteriusnya melonjak keluar. Setelah beberapa saat, luka Sui Gujin hampir sembuh. Sui Gujin melirik ke suatu titik di langit, lalu berkata, "Pergilah ke istana kuno perunggu emas." Ye Guan tercengang. Sui Gujin berkata, "Gendong aku di punggungmu." Sambil berkata demikian, dia berbaring di punggung Ye Guan tanpa menunggu dia berbicara. Merasakan gesekan erat dua benjolan lunak di punggungnya, hati Ye Guan tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Garis keturunan yang sangat gila. Ye Guan mengumpat dalam hatinya, lalu menggendong Sui Gujin di punggungnya dan berjalan pergi. Garis keturunan iblis gila bersambung.